Bagian ke-6 tentang para wanita penghibur. Bab 1. Tentang penyebab seorang wanita penghibur berlindung pada lelaki. Tentang cara-cara memikat lelaki yang didambakan. Dan tentang macam-macam lelaki yang didambakan. Dengan melakukan hubungan badan dengan para lelaki, para wanita penghibur mendapatkan kenikmatan seksual, selain keuntungan dengan mendapatkan biaya hidupnya sendiri. Ketika seorang wanita penghibur melakukan hubungan badan dengan seorang lelaki atas dasar cinta, maka tindakan tersebut merupakan sesuatu yang alami. Namun, jika si wanita penghibur mendatangi sang lelaki dengan tujuan mendapatkan uang, maka tindakan tersebut merupakan sesuatu yang palsu atau rekayasa. Meski demikian, walaupun bertujuan mendapatkan uang, si wanita penghibur harus berperilaku seakan-akan tindakannya itu ia landasi dengan cinta yang alami, karena sang lelaki telah menempatkan kepercayaan kepada wanita yang mencintainya. Untuk menunjukkan cintanya pada sang lelaki, si wanita penghibur harus menunjukkan jika dirinya bebas dari kerakusan, dan demi keuntungannya sendiri di masa mendatang, si wanita penghibur akan menghindari cara yang tidak etis untuk mendapatkan uang dari sang lelaki. Seorang wanita penghibur yang mengenakan pakaian bagus dan mengenakan hiasan telinga, lalu duduk atau berdiri di pintu rumahnya tanpa menonjolkan dirinya terlalu banyak, akan memandang orang-orang yang lalu lalang agar mereka melihatnya. Tak ubahnya barang dagangan yang tengah dijajakan. Ia akan menjalin persahabatan dengan orang-orang yang memungkinkan dirinya dapat memisahkan wanita-wanita lain dari para lelaki dan menariknya untuk dirinya sendiri, memperbaiki kemalangannya sendiri, mendapatkan kekayaan, dan untuk menjaga dari serangan dari orang-orang yang pernah berhubungan dengannya. Orang-orang yang dimaksud tersebut antara lain adalah: 1. Para petugas keamanan kota atau para polisi. 2. Para petugas pengadilan. 3. Para ahli nujum. 4. Para lelaki yang berkuasa. 5. Para lelaki terpelajar. 6. Para guru seni 64. 7. Pita marda atau orang-orang yang memegang rahasia. 8. Vita atau para penjilat. 9. Vitusyaka atau pelawak. 10. Para penjual bunga. 11. Para penjual wewangian. 12. Para penjual minuman keras. 13. Para pencuri. 14. Para tukang cukur. 15. Para pengemis. Dan 16. Orang-orang lainnya semacam itu yang mungkin perlu mencari objek-objek tertentu. Sedangkan golongan atau jenis lelaki yang dapat didekati semata-mata untuk tujuan mendapatkan uangnya, yaitu: 1. Para lelaki yang memiliki pendapatan sendiri. 2. Para lelaki muda. 3. Para lelaki yang bebas dari ikatan. 4. Para lelaki yang memegang jabatan tinggi di bawah raja. 5. Para lelaki yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa kesulitan. 6.
para lelaki yang memiliki sumber pendapatan yang tidak ada habis-habisnya. 7. Para lelaki yang memandang dirinya sosok yang tampan. 8. Para lelaki yang selalu memuja dirinya sendiri. 9. Seorang lelaki kasim atau sida-sida, namun berharap dianggap sebagai lelaki sejati. 10. Seorang lelaki yang membenci orang-orang yang setara dengannya. 11. Seorang lelaki yang bebas atau liberal secara alami. 12. Seorang yang memiliki pengaruh terhadap raja dan para pejabatnya. 13. Seorang yang selalu beruntung. 14. Seorang yang bangga dengan kekayaan yang dimilikinya. 15. Seorang yang tidak mematuhi perintah atau aturan para pendahulunya. 16. Seorang yang selalu diawasi anggota kastanya. 17. Seorang anak tunggal dari seorang yang kaya raya. 18. Seorang pertapa yang sebenarnya ingin memuaskan nafsunya. 19. Seorang lelaki pemberani. 20. Seorang tabib kerajaan. Dan 21. Orang-orang yang sebelumnya telah dikenal. Sebaliknya, para lelaki yang memiliki sifat-sifat mulia juga dapat didekati untuk tempat bergantung demi cinta dan ketenaran. Orang-orang semacam itu adalah: 1. Lelaki yang berasal dari keturunan kelas atas. 2. Lelaki terpelajar. 3. Lelaki yang memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia ini. 4. Lelaki yang melakukan hal yang sesuai pada waktu yang tepat. 5. Penyair. 6. Lelaki yang fasih berbicara. 7. Lelaki energik yang terampil dalam berbagai seni. 8. Lelaki yang memiliki wawasan jauh ke masa depan. 9. Lelaki yang memiliki gagasan hebat. 10. Lelaki yang teguh hati. 11. Lelaki dengan kepatuhan yang baik. 12. Lelaki yang tidak suka marah. 13. Lelaki yang bersifat bebas atau liberal. 14. Lelaki yang sangat sayang kepada kedua orang tuanya. 15. Lelaki yang gemar melakukan pertemuan sosial. 16. Lelaki yang terampil dalam melengkapi syair yang telah dimulai orang lain dan terampil dalam aneka bidang olahraga. 17. Lelaki yang bebas dari berbagai penyakit. 18. Lelaki yang bertubuh sempurna. 19. Lelaki yang kuat dan tidak kecanduan minuman keras. 20. Lelaki yang sangat kuat ketika berhubungan badan. 21. Lelaki yang gemar bergaul. 22. Lelaki yang memperlihatkan kasih sayang kepada kaum wanita, menarik hati mereka, namun tidak sepenuhnya berbakti kepada mereka. 23. Lelaki yang memiliki kebebasan dalam pekerjaan. 24. Lelaki yang tidak memiliki rasa iri. 25. Lelaki yang bebas dari kecurigaan. Itulah sifat-sifat baik dari seorang lelaki. Si wanita juga seharusnya memiliki karakteristik seperti berikut ini. 1. Ia harus memiliki kecantikan dan keramahan dengan tanda-tanda keberuntungan pada tubuhnya. 2. Ia harus menyukai sifat baik orang lain dan juga kesenangan untuk memiliki kekayaan. 3. Ia harus menyukai hubungan seksual
yang berasal dari cinta kasih. 4. Ia harus memiliki keteguhan hati dan pikiran. 5. Ia harus berasal dari tingkat kelas yang sama dengan lelaki yang diajaknya berhubungan seksual. 6. Ia harus memiliki keinginan untuk mencari dan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan. 7. Ia harus bebas dari sifat tamak. 8. Ia harus selalu menyukai pertemuan sosial dan juga berbagai macam seni. Berikut ini adalah sifat-sifat umum dari semua wanita, yaitu 1. Ia memiliki kecerdasan. 2. Watak dan perilakunya baik. 3. Jujur dan terbuka. 4. Tahu berterima kasih. 5. Mempertimbangkan apapun sebelum melakukan sesuatu. 6. Memiliki suatu kegiatan. 7. Konsisten dalam perbuatan. 8. Memiliki pengetahuan tentang waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan suatu hal. 9. Senantiasa berbicara tanpa maksud jahat, tertawa keras-keras, iri, dengki, tamak, dan kedangkalan pikiran atau kebodohan. 10. Memiliki pengetahuan tentang Kama Sutra dan harus terampil dengan seni yang berhubungan dengan Kama Sutra. Kelemahan-kelemahan seorang wanita dapat diketahui jika sifat-sifat yang baik, seperti yang disebutkan di atas, tidak terdapat padanya. Berikut ini macam-macam lelaki yang tidak seharusnya didekati oleh para wanita penghibur, yaitu 1. Seorang lelaki yang bersifat konsumtif atau boros. 2. Seorang lelaki yang berpenyakitan. 3. Seorang lelaki yang mulutnya penuh ulat atau berbicara jahat. 4. Seorang lelaki yang mulutnya berbau seperti bau kotoran manusia. 5. Seorang lelaki yang sangat disayang istrinya. 6. Seorang lelaki yang berbicara kasar. 7. Seorang lelaki yang selalu bersifat curiga. 8. Seorang lelaki yang senantiasa menyombongkan dirinya atau angkuh. 9. Seorang lelaki yang tidak memiliki rasa iba. 10. Seorang lelaki yang berprofesi sebagai pencuri. 11. Seorang lelaki yang serakah atau tamak. 12. Seorang lelaki yang menggemari ilmu sihir. 13. Seorang lelaki yang tidak peduli dengan kehormatan atau kehinaan. 14. Seorang lelaki yang dapat dimenangkan oleh musuh dengan uang. 15. Seorang lelaki yang sangat pemalu. Para penulis masa lampau berpendapat bahwa penyebab seorang wanita penghibur berlindung kepada lelaki adalah karena cinta, rasa takut, uang, kenikmatan, balas dendam, rasa ingin tahu, kesedihan, hubungan seksual secara terus-menerus, dharma, nama baik, rasa belas kasihan, keinginan untuk mendapatkan teman, malu, mencari keberuntungan, mencari kebebasan cinta dengan orang lain agar dapat sekelas dengan lelaki yang diajaknya berhubungan badan, tinggal di tempat yang sama, kesetiaan, dan kemiskinan. Tetapi Vatsyayana berpendapat bahwa nafsu untuk mendapatkan, ingin terbebas dari kemalangan, dan cinta adalah penyebab yang mempengaruhi penyatuan antara wanita penghibur dengan seorang lelaki. Seorang wanita penghibur tidak boleh mengorbankan uangnya untuk cintanya, karena uang merupakan hal utama
yang harus diperhatikan. Tetapi dalam hal-hal ketakutan dan lain sebagainya, seorang wanita penghibur harus memperhatikan kekuatan dan hal-hal lainnya. Terlebih lagi, meski si wanita penghibur bisa diundang lelaki manapun untuk berhubungan badan dengannya, namun seharusnya si wanita penghibur tidak begitu saja menyetujuinya, karena lelaki cenderung memandang rendah pada hal-hal yang bisa diperolehnya dengan mudah. Dalam kejadian seperti itu, si wanita penghibur pertama-tama hendaknya mengirimkan seorang tukang pijat, penyanyi, dan pelawak yang mungkin kesemuanya merupakan pelayan si wanita penghibur. Namun jika mereka tidak ada, si wanita penghibur bisa mengirimkan para pitamarda atau orang kepercayaan untuk mengetahui pikiran dan perasaan si lelaki. Melalui orang-orang itu, si wanita penghibur akan mengetahui si lelaki masih perjaka atau tidak, sikapnya wajar atau tidak, layak untuk dicintai atau tidak, liberal atau pelit. Jika si wanita penghibur merasa si lelaki itu sesuai untuknya, ia kemudian akan mengirimkan vita atau para penjilat dan yang lainnya untuk menyampaikan hal-hal tentang dirinya, hingga membuat si lelaki merasa terikat pikiran kepadanya. Selanjutnya, para pitamarda atau orang kepercayaan dapat membawa si lelaki itu ke rumah si wanita penghibur dengan alasan akan melihat acara adu burung puyuh, adu jago, atau adu kambing, atau berpura-pura untuk mendengar ocehan mina, sejenis burung jalak, atau melihat beberapa jenis seni, atau mungkin si lelaki mengajak si wanita penghibur untuk ke rumahnya. Setelah hal itu dilakukan, jika si lelaki datang ke rumah si wanita penghibur, si wanita penghibur harus memberikan sesuatu benda yang menimbulkan rasa ingin tahunya dan menimbulkan gairah serta cinta di dalam dirinya, seperti hadiah-hadiah indah, seraya mengatakan bahwa hadiah itu dikhususkan untuk si lelaki. Si wanita penghibur juga akan menyenangkan si lelaki dengan menceritakan hal-hal yang membuat si lelaki betah berlama-lama di sana. Jika si lelaki pulang, si wanita penghibur secara sering dan teratur harus mengirimkan pelayan wanitanya yang terampil berbicara dalam membawakan cerita-cerita lucu, juga mengirimkan hadiah pada waktu bersamaan. Si wanita penghibur sesekali akan mengunjungi si lelaki dengan berpura-pura melakukan suatu urusan dengan ditemani orang kepercayaannya. Dengan demikian berakhirlah pembahasan mengenai cara untuk menarik perhatian seorang lelaki yang diinginkan. Terdapat syair tentang hal ini, yaitu sebagai berikut. Ketika seorang kekasih datang ke kediamannya, si wanita penghibur harus memberikan kepadanya campuran daun sirih dan pinang, rangkaian bunga, dan wewangian, serta menunjukkan keterampilannya dalam seni. Ia harus menghibur sang lelaki dengan percakapan yang panjang. Ia juga harus memberikan kepada sang lelaki hadiah yang menyenangkan dan membuat pertukaran benda-benda dengannya. Dan pada saat yang bersamaan, ia juga dapat menunjukkan keterampilannya dalam berhubungan badan. Ketika si wanita penghibur akhirnya berhubungan badan, ia harus senantiasa membuat sang lelaki merasa senang dengan aneka hadiah yang indah, dengan perbincangan, dan dengan menggunakan berbagai alat penikmat yang lembut.
Bab 2. Tentang seorang wanita penghibur yang hidup seperti seorang istri. Ketika seorang wanita penghibur hidup bersama kekasihnya sebagai seorang istri, maka ia harus bersikap layaknya wanita suci dan melakukan apapun untuk memuaskan kekasihnya. Dalam hal ini, tugas si wanita penghibur harus memberikan kesenangan kepada sang lelaki. Namun ia tidak boleh menjadi terikat dengan kekasihnya, meskipun ia hendaknya bersikap layaknya benar-benar terikat. Berikut ini adalah cara-cara si wanita penghibur berperilaku untuk tujuan tersebut di atas. Si wanita penghibur harus memiliki seorang ibu yang bergantung kepadanya, seorang ibu yang sangat kasar kelakuannya dan memandang uang merupakan tujuan utama dalam kehidupannya. Jika tak ada seorang ibu, si wanita penghibur dapat mempercayakan peran itu pada seorang perawat tua. Sang ibu atau sang perawat tua dalam perannya sebagai ibu si wanita penghibur harus menunjukkan sikap sangat tidak senang dengan sang lelaki. Ia harus nampak berusaha keras untuk memisahkan si wanita dari sang lelaki. Ketika menghadapi sikap seperti itu, si wanita penghibur itu harus berpura-pura marah, sedih, takut, berbaur dengan perasaan malu. Ia seakan merasa terjepit antara tetap mencintai sang lelaki dan ketakutannya untuk menentang atau melawan ibu atau perawat tua yang berperan laksana ibunya itu. Si wanita penghibur harus berpura-pura meyakinkan kepada ibu atau perawat tua kondisi kesehatan kekasihnya itu kurang baik, sedang menderita sakit. Ia berpura-pura akan menjenguknya. Selain itu, ia juga akan melakukan hal-hal berikut untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang sang lelaki. Si wanita penghibur mengirimkan pelayan wanitanya untuk mengantarkan bunga yang digunakan sang lelaki pada hari sebelumnya sebagai tanda cintanya. Ia juga menanyakan sisa campuran daun sirih dan buah pinang yang belum dikunyah sang lelaki sebagai tanda rasa ingin tahunya perihal pengetahuan sang lelaki tentang hubungan badan dan beberapa cara berhubungan badan yang dilakukannya dengan mempelajarinya dari seni 64 yang disebutkan bab Raffia. Secara terus-menerus mempraktikkan cara berhubungan badan seperti yang diajarkannya dan menurut kesenangannya, menyimpan rahasia sang lelaki, memberitahu kepada sang lelaki perihal keinginan dan rahasianya sendiri, menyembunyikan kemarahannya, tidak pernah mengabaikannya di tempat tidur ketika sang lelaki menghadapkan wajahnya ke arahnya, menyentuh bagian-bagian tubuh sang lelaki seperti yang dikehendaki sang lelaki, mencium dan memeluk tubuh sang lelaki ketika sang lelaki itu tidur, menatap dengan pandangan cemas pada sang lelaki jika sang lelaki terdiam melamun atau memikirkan sesuatu selain memikirkan dirinya, menunjukkan jika ia tidak memiliki rasa malu yang berlebihan, namun juga tidak terlalu terbuka ketika bertemu dengan sang lelaki, atau ketika si lelaki berada di jalan raya dan melihat dirinya sedang berdiri di teras rumahnya, membenci musuh-musuh sang lelaki, mengasihi mereka yang menyayangi sang lelaki, menunjukkan kesenangannya pada hal-hal yang disenangi sang lelaki, menunjukkan semangat tinggi
atau kurang bersemangat sesuai dengan suasana hati sang lelaki, mengekspresikan keingintahuannya untuk bertemu atau melihat istri-istri sang lelaki, tidak melanjutkan kemarahannya dalam jangka waktu lama, menunjukkan kecurigaannya ketika melihat tanda kuku dan gigi pada tubuh sang lelaki, seakan-akan itu tanda-tanda yang dibuat wanita lain, padahal ia mengetahui bahwa dirinya sendiri yang membuat tanda-tanda itu. Menjaga cintanya pada sang lelaki tanpa mengatakannya, melainkan menunjukkannya melalui perbuatan dan isyarat-isyaratnya. Tetap diam atau tenang di saat sang lelaki tertidur, mabuk, atau sakit. Mendengarkan dengan seksama ketika sang lelaki menjelaskan suatu tindakan baik yang telah dilakukannya dan kemudian memujinya. Memberikan tanggapan atau jawaban yang cerdas. Mendengarkan seluruh cerita yang disampaikan sang lelaki selain cerita yang berkenaan dengan wanita-wanita saingannya. Mengekspresikan perasaan kecewa dan sedih jika mendapati sang lelaki mendesah, menguap, atau mengantuk. Mengucapkan kata-kata semoga berumur panjang ketika sang lelaki bersin, berpura-pura sakit, atau berkeinginan untuk hamil jika sang lelaki nampak murung atau sedih. Tidak pernah memuji kualitas baik dari lelaki-lelaki lain, dan juga tidak mencela lelaki-lelaki lain yang memiliki kelemahan yang sama dengan sang lelaki. Mengenakan apapun yang mungkin telah diberikan sang lelaki kepada dirinya. Tidak mengenakan perhiasannya, atau berusaha tidak makan ketika sang lelaki sakit, menderita, mengalami suatu kemalangan, atau suasana hati sang lelaki sedang tidak baik, dan menunjukkan perasaannya bahwa ia seakan-akan mengalami hal yang sama. Berharap untuk menemani sang lelaki ketika sang lelaki itu harus pergi ke luar negeri, atau jika seandainya sang lelaki diusir sang raja untuk pergi dari negeri itu. Mengekspresikan keinginannya untuk hidup bersama sang lelaki, mengatakan kepada sang lelaki bahwa seluruh tujuan dan keinginan hidupnya adalah bersatu dengan sang lelaki, memberikan persembahan kurban kepada dewa yang sebelumnya telah diniatkan ketika sang lelaki mendapatkan kekayaan, atau ketika terpenuhinya keinginannya, atau ketika ia telah sembuh dari sakit atau terbebas dari suatu penyakit. Menyebutkan nama sang lelaki dan nama keluarganya dalam setiap nyanyiannya, mengenakan perhiasannya setiap hari, tidak beraksi terlalu bebas dengan sang lelaki, meletakkan tangan sang lelaki pada pangkal paha, dada, dan dahinya, serta tertidur akibat merasakan kenikmatan sentuhan sang lelaki, duduk di pangkuan sang lelaki dan tertidur di sana, berkeinginan untuk memiliki anak darinya, berharap untuk tidak hidup lebih lama dari sang lelaki, tidak mengungkapkan rahasia sang lelaki kepada orang lain, mencegah sang lelaki untuk bersumpah atau berpuasa dengan mengatakan, biarkan dosa itu menimpaku. Bersumpah dan berpuasa bersama dengan sang lelaki bila tidak mampu mengubah niat sang lelaki. Mengatakan kepada sang lelaki bahwa sumpah dan puasa itu sulit dijalankan, bahkan oleh dirinya sendiri, ketika terjadi perselisihan di antara mereka tentang sumpah dan puasa itu.
menganggap kekayaannya dan kekayaan sang lelaki tanpa perbedaan, tidak pergi atau menghadiri pertemuan tanpa sang lelaki, dan bersedia menemani sang lelaki ketika ia menghendaki untuk ditemani. Dengan senang hati menggunakan barang-barang yang sebelumnya digunakan oleh sang lelaki, dan makan dari makanan yang disisakan sang lelaki untuknya. Memuji keluarga sang lelaki, wataknya, keterampilannya dalam seni, pengetahuannya, kastanya, warna kulitnya, negeri asalnya, teman-temannya, sifat-sifatnya yang baik, usianya, dan tingkah lakunya yang manis. Memintanya untuk bernyanyi atau melakukan hal-hal lain sejenisnya. Jika sang lelaki mampu melakukannya, pergi untuk mendatangi sang lelaki tanpa mempedulikan rasa takut, cuaca dingin, panas, atau hujan. Mengatakan kepadanya bahwa di kehidupan yang selanjutnya, ia akan tetap menjadi kekasih dari sang lelaki. Menyesuaikan diri dengan selera, watak, dan tindakannya sesuai dengan yang disukai sang lelaki. Tidak berhubungan dengan ilmu-ilmu sihir. Selalu berselisih dengan ibunya sendiri mengenai keinginannya untuk bertemu dengan sang lelaki. Dan ketika dengan paksa dibawa ibunya ke tempat lain, ia mengancam akan membunuh dirinya sendiri dengan cara menenggak racun, mogok makan hingga mati, menusuk diri dengan senjata tajam atau dengan menggantung diri, dan berusaha meyakinkan sang lelaki tentang keteguhan hati dan cintanya, menerima uangnya sendiri tetapi tidak bertengkar dengan ibunya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan uang. Ketika sang lelaki melakukan perjalanan jauh, si wanita harus membuat sang lelaki itu bersumpah bahwa ia akan segera kembali. Dalam keadaan sang lelaki jauh dari dirinya, si wanita harus mengesampingkan dalam memuja para dewa dan tidak mengenakan perhiasan, kecuali perhiasan yang dapat membawa keberuntungan baginya. Ketika waktu yang ditetapkan sang lelaki untuk kembali telah terlewati, si wanita dapat memastikan kembalinya kekasihnya. Itu melalui isyarat-isyarat atau pertanda-pertanda dari cerita orang-orang, dari posisi planet-planet, bulan, dan bintang-bintang. Ketika dalam acara hiburan yang menyenangkan dan pada saat memimpikan hal-hal yang menguntungkan, ia harus mengatakan, "Biarkan aku segera menyatu dengannya." Akan tetapi, jika ia merasa sedih atau ketika ia melihat pertanda yang tidak baik, ia dapat melakukan upacara persembahan tertentu untuk memenuhi kehendak dewa. Ketika sang lelaki kembali pulang, si wanita harus memuja Dewa Kama dan menghaturkan persembahan untuk dewa-dewa lainnya. Setelah memenuhi kendi dengan air untuk dibawa temannya, si wanita harus melakukan persembahan untuk menghormati burung gagak yang memakan persembahannya, yang dibuatnya untuk menghormati para leluhur kaum kerabatnya. Setelah kunjungan pertama berakhir, si wanita harus meminta sang lelaki untuk juga melakukan upacara tertentu, dan ini akan dilakukan sang lelaki jika ia mencintai atau terikat pada si wanita. Seorang lelaki disebutkan cukup mencintai si wanita ketika cintanya tulus atau tidak pamrih. Tujuan yang ia kehendaki sama dengan tujuan yang dikehendaki si wanita.
ia terbebas dari segala macam kecurigaan, dan jika ia tidak peduli dengan uang dalam berhubungan dengan si wanita. Semacam itulah sikap wanita penghibur yang hidup bersama seorang lelaki seperti istri sang lelaki. Aturan seperti itu dibuat oleh Dattaka. Apa yang tidak dijelaskan di sini dapat dilakukan sesuai dengan sikap dan adat kebiasaan orang-orang menurut daerahnya masing-masing. Terdapat dua syair yang berhubungan dengan hal itu, yakni mendalamnya cinta wanita tidak dapat diketahui bahkan oleh mereka yang menjadi sasaran cinta mereka, karena kehalusannya, kerakusannya, serta kecerdasan alamiah wanita. Kaum wanita sulit dipahami dalam sinar sejatinya, meskipun mereka mungkin mencintai lelaki atau mengabaikan para lelaki itu, mungkin memberikan mereka kesenangan atau mengabaikan mereka, atau mungkin dapat menguras semua kekayaan yang mungkin dimiliki para lelaki tersebut.